Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada video kali ini kita akan belajar muatan ilmu pengetahuan alam, materi tentang upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam. Yang pertama adalah tujuan pelestarian hewan dan tumbuhan. Pelestarian hewan dan tumbuhan mempunyai tujuan yang pertama, yaitu menjaga keseimbangan ekosistem alam. Yang kedua yaitu melestarikan keanekaragaman hayati. Dan yang ketiga digunakan sebagai tempat hiburan. Nah, selanjutnya adalah cara pelestarian hewan dan tumbuhan. Ada dua cara yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama pelestarian in situ dan yang kedua adalah pelestarian ex situ. Yang pertama adalah pelestarian in situ. Pengertian pelestarian in situ adalah pelestarian yang dilakukan di tempat aslinya hewan atau tumbuhan berada. Contohnya dengan membuat suaka margasatwa, hutan lindung, cagar alam, dan taman nasional. Adapun perbedaannya, suaka margasatwa adalah wilayah yang digunakan untuk melindungi satwa-satwa yang sudah terancam punah, misalnya gajah. Kemudian hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, dan memelihara kesuburan tanah. Kemudian cagar alam adalah wilayah yang di dalamnya ada tumbuhan, hewan, atau ekosistem yang khas. Dalam cagar alam biasanya tanaman, tumbuhan, hewan, dan ekosistem yang ada dibiarkan berkembang secara alami. Supaya tidak terganggu oleh manusia, cagar alam biasanya dilindungi secara ketat. Sedangkan taman nasional adalah kawasan yang dimana ada tumbuhan, hewan, atau ekosistem yang khas, hampir mirip dengan cagar alam. Bedanya, taman nasional masih boleh dikunjungi untuk tujuan penelitian, pendidikan, rekreasi, dan pariwisata. Yang kedua adalah pelestarian ex situ. Adapun pengertian pelestarian ex situ adalah pelestarian yang dilakukan di luar tempat aslinya hewan atau tumbuhan berada. Contohnya dengan membuat kebun binatang, taman safari, dan penangkaran. Kebun binatang adalah tempat di mana hewan-hewan dipelihara pada tempat yang semirip mungkin dengan habitat aslinya. Sedangkan taman safari merupakan salah satu jenis dari kebun binatang. Perbedaan lain dari kebun binatang dan taman safari adalah pada penempatan hewan-hewan yang ada di sana. Di kebun binatang, hewan-hewan akan ditempatkan pada kandang-kandang dengan ukuran yang disesuaikan dengan ukuran tubuh setiap hewan. Berbeda dengan kebun binatang, hewan-hewan di taman safari ditempatkan di area yang terbuka dan luas sehingga hewan dilepaskan begitu saja. Nah, selanjutnya adalah upaya atau cara melestarikan hewan dan tumbuhan. Ada beberapa cara untuk melestarikan hewan dan tumbuhan. Yang pertama yaitu melakukan tebang pilih tanaman. Yang kedua, penanaman kembali hutan yang gundul. Kemudian yang ketiga yaitu membudidayakan hewan langka. Yang keempat, tidak melakukan perburuan hewan secara liar. Yang kelima yaitu pemeliharaan tanaman dengan benar. Selanjutnya, hewan dan tumbuhan sangat penting bagi kehidupan manusia. Adapun penyebabnya,
Yang pertama, dapat dijadikan sebagai bahan konsumsi, bahan pangan, dan bahan obat-obatan, serta bahan pendapatan. Yang kedua, sebagai sumber belajar, kita dapat mempelajari bagaimana kehidupan hewan dan tumbuhan. Yang ketiga, dapat menjaga keseimbangan. Dan yang keempat, memberikan rasa yang indah. Anak-anak, selain kita menjaga keseimbangan dan menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan, kita harus juga menjaga kebersihan alam ini dengan cara kita harus membuang sampah pada tempatnya, dan sebisa mungkin kita harus memanfaatkan barang bekas ataupun mengolah sampah. Adapun beberapa cara untuk mengolah sampah, yaitu yang pertama reduce, reuse, recycle, replace. Mengurangi, memakai kembali, mendaur ulang, dan mengganti. Cara mengolah sampah yang pertama adalah reduce atau mengurangi, adalah kegiatan mengurangi pemakaian suatu barang. Misalnya, jangan sering membeli minuman botol kemasan karena jika minumannya sudah habis hanya akan menambah sampah. Yang kedua, ketika berbelanja sebaiknya membawa tas belanja sendiri sehingga tidak perlu lagi menggunakan kantong plastik. Yang kedua adalah reuse atau menggunakan kembali, yaitu kegiatan menggunakan kembali bahan yang masih layak pakai. Misalnya, jika kita memiliki kantong plastik dari pasar atau warung, sebaiknya kita gunakan kembali saat kita membutuhkan kantong untuk membawa barang. Yang kedua, gunakan baju-baju bekas yang tidak terpakai untuk membuat lap atau keset. Yang ketiga yaitu menggunakan kembali botol bekas yang masih layak untuk minum. Cara mengolah sampah yang ketiga adalah recycle atau mendaur ulang, yaitu kegiatan mengolah kembali atau memanfaatkan barang bekas dengan cara mengolahnya untuk dapat digunakan lebih lanjut. Misalnya, mengolah sampah organik untuk dijadikan pupuk kompos. Yang kedua, memanfaatkan barang bekas untuk dibuat kerajinan. Adapun cara mengolah sampah yang keempat adalah replace atau mengganti, yaitu kegiatan untuk mengganti barang yang kita gunakan dengan yang lebih ramah lingkungan. Contoh, mengubah penggunaan kertas tisu dengan sapu tangan. Yang kedua, lebih baik membawa kotak bekal untuk makan sendiri daripada menggunakan styrofoam. Nah, demikianlah materi muatan ilmu pengetahuan alam tentang upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.